Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar aku lebih semangat bikin video buat kalian semua. Terinspirasi dari Dapur Umi Channel, hari ini aku akan membuat dessert tiramisu yang sangat menggoda banget untuk kita cicipi. Membuatnya cukup mudah, kita nggak perlu memerlukan oven dan juga memerlukan kukusan. Dan bahan-bahan yang cukup mahal atau susah kita dapatkan di sini bisa kita ganti dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di swalayan atau di toko-toko terdekat. Cara pembuatannya nanti akan kita bagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap A, tahap B, dan juga tahap C. Yuk nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke cara pembuatannya. Resep aslinya biasanya menggunakan lady fingers, tapi di sini aku menggunakan egg drop dari Monde yang bisa kalian dapatkan di Indomaret atau di toko-toko terdekat. Egg dropnya kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan 150 ml air panas, panas ya, dan 3 bungkus Nescafe klasik, 2 sendok makan gula pasir. Caranya mudah banget. Ini seperti kita menyeduh kopi pada umumnya. Kita masukkan kopi ke air panas, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Bahan selanjutnya kita siapkan 2 sendok makan atau 3 sendok makan gula pasir, 2 butir kuning telur, dan seharusnya memakai cream cheese, tapi kita menggunakan keju oles yang harganya bisa lebih ekonomis. Kita buat menggunakan metode double boiler. Kita siapkan mangkok yang berisi air panas, kemudian kita letakkan mangkuk tahan panas di atasnya. Kita masukkan 2 butir kuning telur dan juga gula. Aduk menggunakan whisker kedua bahan tersebut hingga gulanya larut dan warnanya berubah menjadi pucat. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya kita siapkan whipped cream bubuk. Ini kita menggunakan setengahnya aja atau 100 gram aja. Kemudian 200 ml air dingin. Harus dingin ya. Masukkan 100 gram whipped cream bubuk ke dalam mangkok yang cukup besar. Dan tambahkan air dingin yang sudah kita siapkan tadi. Maaf tapi nggak kerekam. Kemudian kita kocok hingga mengembang dan juga kaku. Kalau kalian nggak ada mixer, kalian bisa menggunakan whisker, tapi mungkin waktunya akan lebih lama daripada kita menggunakan mixer. Setelah mengembang dan kaku seperti ini, kita matikan mixernya, kemudian kita tambahkan keju oles. Keju olesnya kita gunakan semua ya, totalnya 1 box keju oles. Ini harganya relatif murah, tidak terlalu mahal daripada keju cheddar biasa. Setelah kedua bahan tersebut tercampur merata, kita masukkan kocokan 2 kuning telur dan juga gula tadi. Kita mixer kembali hingga semuanya tercampur dengan merata. Teksturnya nanti akan berbentuk krim. Nah, kira-kira seperti yang ada dalam video ini. Kemudian kita matikan mixernya. Dan siap untuk kita gunakan. Langkah selanjutnya, ini krimnya udah siap. Kita ambil larutan kopi yang sudah kita buat sebelumnya. Dan juga egg dropnya. Dan untuk taburan atasnya kita siapkan coklat bubuk seperlunya aja. Langkah selanjutnya kita masukkan egg drop ke larutan kopi. Ini jangan terlalu lama karena akan hancur sebelum kita angkat.
dan tata di dalam box. Lakukan hingga kita membuat satu layer. Untuk banyaknya ini bebas, terserah kalian. Kemudian kita tambahkan krim yang sudah kita buat tadi hingga membentuk layer kedua. Untuk tebalnya ini juga terserah kalian ya. Tambahkan merata hingga menutupi layer pertama. Langkah selanjutnya kita buat layer ketiga, masih menggunakan egg drop yang sudah kita celupkan ke dalam larutan kopi. Kita tata hingga merata seperti layer pertama. Setelah layer ketiga selesai, langkahnya masih sama. Kita tutup kembali menggunakan krim yang sudah kita buat tadi hingga merata ke seluruh permukaan layer ketiga. Nah, ini setelah layer keempatnya selesai dan aku rasa ini udah penuh, kita taburkan coklat bubuk di atasnya. Untuk banyaknya ini sesuai dengan selera masing-masing, karena nggak semua orang itu suka dengan rasa coklat bubuk yang sedikit pahit. Dan ini udah selesai dan siap untuk kita nikmati. Dan ini masih ada sisa banyak, aku buat semuanya karena masih ada cupnya juga. Satu resep ini bisa menghasilkan antara 3 hingga 4 cup ukuran besar dan 2 cup ukuran kecil. Sebelum dinikmati, sebaiknya dessert ini kita masukkan ke dalam chiller atau kulkas terlebih dahulu karena akan lebih nikmat jika kita menikmatinya dalam keadaan dingin. Dan ini setelah 1 jam aku masukkan ke dalam kulkas. Teksturnya lembut banget. Perpaduan rasa tiramisu dan juga cheese-nya sangat recommended untuk kalian coba resep ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku akan upload video di hari Senin, Rabu, dan juga Sabtu. Sampai jumpa di video selanjutnya.